Halo, selamat siang. Senang sekali saya bisa menyampaikan ide dan gagasan pada pelatihan BIMTEK Master Penguji tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Desember 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yusti Aryani, berasal dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK Pijat Tradisional Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi melalui implementasi SOP yang konsisten. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi melalui implementasi SOP yang konsisten. Definisi daripada transparansi adalah keterbukaan dalam penyediaan informasi yang mudah diakses. Hal ini bertujuan agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang terkait. Juga mencegah penyalahgunaan kewenangan sebuah lembaga, membangun kepercayaan dan juga meningkatkan partisipasi publik. Akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab atas tugas, hasil, dan penggunaan sumber daya. Akuntabilitas bertujuan agar pelaksanaan proses sesuai dengan standar, kemudian penanggung jawabnya jelas, dan hasilnya berkualitas serta memperkuat integritas lembaga. Transparansi di dalam LSK terkait dengan keterbukaan informasi, proses penilaian, dan publikasi. Keterbukaan informasi meliputi PMUK atau perangkat materi uji kompetensi dan prosedur operasional standar atau SOP dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, hasil ujian dapat diakses oleh peserta. Kemudian dalam proses penilaian, materi uji yang disusun atau ditetapkan menggunakan kaidah TATO dan prinsip UKRK. Kemudian, proses verifikasi uji kom oleh penguji dan adanya mekanisme banding hasil ujian. Dalam hal publikasi, maka pelaksanaan uji kom dipublikasikan secara digital dan pelaporan pelaksanaan uji kom dilaporkan secara berkala. Akuntabilitas di dalam LSK meliputi LSK, TUK, penguji, dan peserta. LSK berwenang atau memiliki tanggung jawab dalam menetapkan prosedur operasional standar uji kom, menetapkan perangkat uji kom, merevitalisasi PMUK secara berkala, dan menerbitkan sertifikat uji kom. TUK memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan sarana prasarana sesuai standar, merekrut peserta dan melaksanakan uji kom, membuat laporan pelaksanaan uji kom. Penguji memiliki kompetensi sebagai penguji yang tersertifikasi, memberi penilaian yang jujur dan objektif, serta melaporkan dan mendokumentasikan hasil penilaian. Kemudian peserta harus memenuhi persyaratan uji kom dan mengikuti proses uji kom sesuai dengan aturan. Pos di dalam LSK terdiri dari SOP penyelenggaraan, SOP pelaporan uji kompetensi, SOP banding, SOP keluhan, dan SOP penetapan biaya uji kom. Dalam hal proses pelaksanaan uji kompetensi atau SOP pelaksanaan uji kom, terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan sertifikasi, serta tindak lanjut. Persiapan. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat uji kom dilakukan oleh LSK, yaitu berisi soal teori, soal praktek, form scoring, dan dokumen berita acara. Berikutnya menyiapkan pengelola yang terdiri dari para penguji dan juga petugas di LSK dan TUK. Kemudian menetapkan tata kelola pelaksana uji kom berupa penetapan biaya, penetapan jadwal uji kompetensi, kemudian memberi informasi ke pihak terkait seperti TUK atau Dinas Pendidikan setempat dan menyiapkan sarana dan prasarana di TUK. Pelaksanaan
Diawali dengan kehadiran peserta, melakukan pendaftaran ulang, peserta mengisi absensi, peserta mendapatkan nomor ujian. Kemudian, peserta akan melakukan ujian praktek yang dilakukan secara digital atau manual mengikuti kondisi dan situasi TUK setempat. Ujian teori ini diawasi oleh para penguji. Berikutnya dilakukan ujian praktik. Ujian praktik, peserta melakukan praktik pemijatan langsung terhadap klien yang telah ditentukan dan memenuhi syarat sesuai dengan SOP. Kemudian, penguji memberi penilaian sesuai dengan form scoring. Verifikasi. Penguji melakukan wawancara kepada peserta untuk memverifikasi proses pemijatan yang telah dilakukan. Pelaporan. Pelaporan, penguji melaporkan hasil penilaian secara digital paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian TUK akan melaporkan berupa berita acara ke LSK. LSK melaporkan hasil pelaksanaan uji kom ke Direktorat Khusus dan Pelatihan. Sertifikasi, LSK akan menetapkan kelulusan dalam 30 hari dan kemudian menerbitkan sertifikasi dalam 40 hari. Tindak lanjut berupa evaluasi hasil uji kom yang bertujuan untuk meningkatkan presentasi kelulusan pada pelaksanaan uji kom di masa mendatang. Kemudian diadakan pembaharuan bank soal. Penguatan lembaga. Penguatan lembaga ditujukan untuk peningkatan mutu lembaga yang terkait dengan uji kompetensi, yaitu LSK, TUK, dan LKP berupa BIMTEK atau workshop. Kemudian juga dilakukan pelatihan refreshment terhadap master penguji, penguji, dan juga instruktur. Kerjasama dengan industri bertujuan untuk mensinkronisasi kebutuhan DUDI atau dunia industri dan merekrutmen peserta yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Kesimpulan, implementasi SOP, pelaksanaan uji kompetensi yang tahapannya dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal transparansi terkait dengan peserta dan pemangku terkait dapat mengakses dengan mudah informasi uji kom yang berhubungan dengan persyaratan, jadwal kisi-kisi alur pelaksanaan, hasil uji kom secara digital atau langsung. Akuntabilitas meningkatkan kepercayaan terhadap pengelola uji kom dalam menjalankan tugas sesuai SOP dan bertanggung jawab dengan hasil yang berkualitas. Demikianlah akhir dari materi ini. Jika dirasakan bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam kompeten.